Demi memenangkan Prabowo dan Gibran, Gus Miftah rela melakukan money politik, membagi-bagikan uang kepada halayak. Demikiankah kebenarannya? Mari kita cek, bukan partai politik. Baik teman-teman, belakangan ini kelihatannya banyak pihak yang kemudian menyoroti Gus Miftah yang kedapatan dalam konteks media atau video yang di-share itu menunjukkan aktivitas bagi-bagi uang yang kemudian disinyalir, dituduhkan kepada beliau telah melakukan money politik. Ya. Sebenarnya ya, beliau sudah melakukan klarifikasi ya, bahwa apa yang dilakukan itu jauh dari kesan money politik, tapi merupakan sedekah ya, yang kemudian juga dijelaskan bahwa itu merupakan permintaan salah seorang yang punya katakanlah itikat baik untuk berbagi rezeki ya, untuk melakukan amalan ibadah dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Gus Miftah dan harusnya itu sudah selesai. Nah, di luar itu teman-teman ya, kita akan bicarakan tentang apa yang disebut dengan money politik, sedekah politik, dan sedekah murni. Jadi ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan. 1, money politik, kedua adalah sedekah politik, dan yang ketiga adalah sedekah ya, sebagai sebuah aktivitas amalan ibadah. Nah, yang pertama bicara tentang money politik. Kalau kita bicara tentang money politik, ini merupakan sebuah upaya sistematis ya, terencana by design, memang melakukan apa yang disebut dengan politik transaksi ya. Who get what ya, siapa dapat apa. Jadi ada transaksi ya, keuangan atau manfaat-manfaat finansial yang diperoleh dalam rangka pertukaran ya, vote ya, bagaimana seseorang mendapatkan uang dan yang lain mendapatkan suara ya. Ini jual beli suara yang dilakukan. Tapi kalau bicara tentang money politik, biasanya itu dilakukan hidden ya, artinya tersembunyi, underground. Jadi dia aktivitas bawah tanah atau katakanlah disebut dengan serangan pajar dan sebagainya yang tidak terlihat, terdeteksi. Kalau apa yang dilakukan Gus Miftah itu saya kira jauh dari money politik karena dilakukan secara terbuka, mudah di zaman era digital ini untuk direkam dan dilaporkan ke Bawaslu. Ya, kalau itu terjadi, saya kira itu tidak mungkin ya. Jauh sekali dari ini karena tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi orang untuk melakukan amal ibadah atau sedekah yang tujuannya baik ya. Dan apalagi Gus Miftah sudah mengklarifikasi bahwa dia bukan bagian dari tim pemenangan Prabowo atau Gibran. Tadi bicara tentang money politik, jadi by design. Nah, sekarang kita bicara tentang sedekah politik. Nah, ini sedekah politik ini sesuatu yang agak samar-samar ya. Orang bilang agak semi-semi. Ya, sesuatu antara amalan ibadah, tetapi memang ada keinginan-keinginan yang sifatnya didorong oleh satu kepentingan untuk menjaring suara ya. Jadi ada yang disebut sedekah politik. Jadi menyamar sedekah politik, bagaimana menyamarkan agenda politik dengan aktivitas ibadah. Nah, ini seringkali bagaimana politisi-politisi itu memanfaatkan jemaah atau umat ya, yang kemudian masuk dalam konteks keterdekatan tertentu dengan transaksi-transaksi tertentu ya, semacam sumbangan lah ya, dukungan-dukungan finansial untuk pembangunan-pembangunan dan sebagainya. Tetapi jauh maksud di dalam hati itu ada keinginan untuk mendapatkan dukungan. Itu yang disebut dengan sedekah politik. Tapi kalau bicara tentang sedekah murni, itu digerakkan, driven by heart. Ya, jadi digerakkan oleh hati, pure dari hati seseorang yang memang merasa punya calling, sense of calling, ya, panggilan keagamaan, panggilan ibadah untuk betul-betul melakukan segala sesuatu ya, dengan tujuan memang menjadi sebuah wujud dari refleksi penghayatan ibadahnya seperti itu. Jadi tidak ada motif-motif politik, tidak ada motif transaksional, tidak ada motif bahwa siapa dapat apa. Nah, di sini teman-teman akan menjadi jelas bagi kita. Jadi berdasarkan definisi-definisi kategorial ini,
Jadi kita bisa meyakinkan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu sama sekali jauh dari apa yang disebut money politik dan ataupun sedekah politik, tapi masuk dalam ranah apa yang disebut dengan sedekah murni. Ya, sekira demikian, bukan partai politik.